Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam program Ngobrol Bareng, masih sama VJ, dan di sini kita masih ngobrol sama Ustadz Denny selaku koordinator TTQ di SD Telkomsel Cikarang. Baik, Ustadz, ini ngomongin soal program TTQ ini ya. Cara Ustadz sebagai koordinator bidang TTQ di SD Telkomsel, gimana sih caranya agar menjaga agar program-program yang sudah dibuat ini dapat tetap terus berjalan konsisten? Baik, terima kasih. Tentunya juga ketika kita menjalankan program ini harus ada harus ada dari orang tua, kemudian dari guru TTQ sendiri harus ada andil daripada orang tua, daripada guru TTQ, kemudian dari siswa itu sendiri. Dari guru harus juga menjaga konsisten metode pembelajaran yang ada. Bagaimana metode pembelajaran yang ada harus tetap konsisten. Kemudian juga dari orang tua harus mendukung sepenuhnya program-program yang ada di TTQ, mulai misalkan ketika anaknya sudah ditanya, ketika anaknya ke sekolah, kemudian pulang sekolah ditanya surat apa yang sudah dihafal, kemudian ayo minta disetorkan kepada orang tuanya. Kemudian juga menjaga tadi program yang mabar tadi di rumah. Kemudian dari siswanya juga harus ada seperti disiplin terhadap program TTQ sendiri, harus mengikuti dengan taat dan juga dengan disiplin. Dan juga ketika komponen-komponen yang saya sebutkan tadi sudah menjalankan, insya Allah program TTQ pun akan berjalan, bahkan akan mengalami peningkatan. Oke, kalau semuanya ikut andil ya, termasuk orang tua pastinya yang lebih dekat nih ke anaknya gitu ya. Baik, tapi berarti orang tua dikasih tahu ya gimana cara program mabar ini dijelaskan, misalkan nyampe rumah anak sistemnya mungkin bisa intip-intip atau gimana? Kalau untuk mabar disosialisasikan terlebih dahulu kepada siswa juga kepada orang tua. Bagaimana jadi ketika kita memberikan selembaran kertas begitu, itu kita berikan kepada orang tua bahwa yang harus dihafalkan itu minimal 2 lembar Al-Quran. Jadi 2 lembar. Contoh misalkan dari surat An-Naba ke surat Abasa, kemudian dari surat At-Takwir ke surat Al-A'la misal, dan seterusnya, sehingga dalam 1 minggu itu juz 30 itu termurojaah, dan kemudian ditambahkan dengan juz 29 yang telah dihafalkan juga. Baik, jadi sistemnya itu per 2 lembar ya, baru per 2 lembar, minimal per 2 lembar. Oh, 2 lembar berarti berapa? 4 ini? 4 halaman. 4 halaman itu minimal. Jadi kalau lebih itu lebih bagus. Wow, Masya Allah. Ini jadi push juga nih, ya mungkin untuk orang tua aja di rumah jadi malu nih kalau orang tua. Kalau anaknya udah hafal nih surat An-Naba, tapi orang tuanya jadi ikut belajar gitu ya Ustaz. Baik. Nah, ini menarik nih Ustaz. Ini biasanya kan kalau misalkan untuk baca Al-Quran kan biasanya suka ada juga qori gitu-gitu. Nah, itu juga diajarkan juga nggak Ustadz? Apa di ekstrakurikuler biasanya? Untuk seperti qori atau tilawah itu belum kita belum kita adakan di sekolah, karena kita fokus terhadap tahsin dan tahfiznya itu sendiri. Jadi perbaikan bacaan, kemudian juga hafalan itu sendiri. Mungkin untuk kedepannya mungkin akan ada ketika tenaga pengajar itu sudah bahasanya sudah mempunyai waktu yang luang untuk mengajarkan mungkin, atau mungkin di luar daripada jam KBM itu sendiri mungkin bisa dimasukkan ke dalam ekskul itu sendiri. Nextnya mungkin ya akan ada pikiran ke sana gitu ya, tapi mungkin lebih fokusnya itu karena intinya adalah yaitu cara pembacaan Al-Quran ya, tahsin Qurannya yang mungkin harus diperhatikan, karena banyak orang yang hafal justru ikut ngomong aja. Justru Jadi hafalannya itu sebatas di lidah saja. Artinya, hafalannya itu kayak sampai di otak saja, nggak sampai kepada pelafatan yang baik dan benar itu sendiri. Tapi kalau kelas 1 itu pengenalan huruf hijaiyah juga ya tetap di ini, atau tetap langsung masuk jilid 1 itu Ustaz? Jilid 1 memang jilid 1 sudah ada di huruf hijaiyah. Jilid 1 itu jilid terendah ya.
seperti misalkan harus belajar huruf hijaiyah terlebih dahulu, kemudian huruf terpisah, kemudian untuk mempelajari huruf sambung itu ada di jilid 2 yang huruf menyambung, karena di jilid 1 itu hurufnya masih terpisah, A dengan Ba itu terpisah. Sebenarnya mungkin sama kayak Iqra 1, Iqra 2 ya, benar, mungkin. Benar. Cuman sekarang ada ini kitab Yan Bu'a itu ya. Mungkin karena Yan Bu'a itu juga merujuk kepada Rasum Utsmani. Rasum Utsmani itu bukan berbeda dengan cetakan di Indonesia, dan orang yang sudah belajar Yan Bu'a itu sudah pasti bisa mempelajari Rasum Utsmani dan juga bisa membaca Quran yang lain. Tapi belum tentu kalau orang yang belum mempelajari kitab Yan Bu'a itu atau Rasum Utsmani itu belum tentu bisa membaca tadi Rasum Utsmani. Tapi emang apa bedanya Ustadz? Ada perbedaan daripada tulisan. Sebenarnya ketika membacanya itu sama, tapi hanya tulisannya saja. Karena Rasum Utsmani itu sendiri itu lahir di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Tapi kalau yang biasanya sekarang itu biasanya pakai apa namanya Ustadz itu? Yang di Indonesia yang itu cetakan Indonesia itu dipermudah, maksudnya menyesuaikan dengan yang biasa dibaca lebih gampang lagi ya benar. Gitu. Tapi kalau anak-anak SD Telkomsel justru pakainya ya yang Yan Bu'a itu, yang mungkin mirip-mirip dengan. Dan Rasum Utsmani itu kebanyakan itu mulai dari cetakan yang ada di Saudi sana di Arab. Tapi gundul gitu Ustadz, maksudnya nggak pakai apa? Ada harokatnya, cuman ada beberapa kalimat yang itu ada penambahan saja. Wah, luar biasa ini. Ternyata bukan hanya sekedar ini ya, tapi teman-teman jadi diperkenalkan juga ya sama apa namanya yang Yan Bu'a ini pengajarannya dengan teknik khusus pastinya. Baik, nah ini event-event besar yang biasanya dilakukan di TTQ ini apa nih Ustadz? Event-event besar itu seperti kita ada mungkin perlombaan seperti MHQ, kemudian ada juga MHQ itu sendiri adalah perlombaan ya, gunanya adalah untuk melatih daripada mental si anak ini dalam melancarkan Al-Qur'annya. Kemudian juga ada ujian tasmi. Ujian tasmi itu adalah ujian juz 30 atau juz 29 atau juz 8 itu dibaca dengan cara sekali duduk tanpa harus melihat Al-Quran sama sekali. Jadi gimana Ustaz? Sekali duduk juz 30 mereka harus membaca mulai dari surat An-Naba sampai dengan An-Nas, itu sekali duduk, tidak boleh kemana-mana. Wah. Langsung dari sekali duduk itu. Nggak boleh ngintip-ngintip juga. Boleh, karena ada tim yang nyimaknya nanti. Wah. Begitu juga dengan juz 29 dan juz 28. Itu yang untuk kelas 6 itu atau gimana Ustaz? Untuk yang tasbih? Bagi yang sudah menghafal juz-juz tersebut. Seperti misalkan di kelas 3 sudah juz 30, ya boleh mereka mengikuti kegiatan ujian tasmi itu sendiri. Ujiannya ya, mungkin tasmi. bisa disebutnya sidangnya kali. Seperti sidang. Waduh, sidangnya. Kalau misalkan ada, lupa sedikit Ustadz, dimaafin gitu. Mungkin ada toleransi sedikit kali ya Ustadz. Baik, tapi itu jadi anak-anak semangat ya. Kalau udah, maksudnya emang setiap anak yang menghafal itu harus ada, ya di tasmi itu. Ada ujian tasmi. Kemudian juga ada. Wajib berarti Ustadz? Wajib. Ya. Kemudian juga ada wajib bagi yang sudah menghafal dan itu benar-benar hafal dan itu kita targetkan harus mengikuti. Kelas 6 berarti wajib mengikuti tasmi. Terutama juga ada ujian selain tasmi itu aja ujian sertifikasi. Oh beda lagi ya justru ya. Kalau Lagi. sertifikasi. Kalau tasmi itu adalah sekali duduk membaca semua. Kalau sertifikasi itu seperti diuji. Diuji artinya per ayat kita membaca, ustazah atau ustaznya itu membaca, diteruskan, gitu kemudian disambung dengan atau bisa juga kita membaca ayat kemudian si anak suruh menyebutkan ini surat apa ayat berapa. Iya, ujian seputar dari juz yang mereka ini ya. Benar. Kalau sertifikasi itu berarti kalau misalkan baru hafal juz 30 bisa sertifikasi Ustaz? Bisa. Karena sertifikasi itu per juz ya, sama seperti tasmi, hanya saja teknisnya saja yang berbeda. Dan kedua-duanya nanti insya Allah akan ada sertifikat tersendiri, yang sertifikat itu nanti bisa untuk bekal para siswa masuk ke pesantren atau sekolah-sekolah yang akan mereka
lanjutkan nanti. Karena biasanya itu sih Ustaz, kalau pesantren, apalagi pesantren boarding gitu ya, biasanya kalau udah punya sertifikat itu jadi nilai tambah gitu Nilai ya untuk tambah, mereka ya. jadi lebih mudah. Lebih mudah gitu. Wah, udah hafal nih Al-Qur'annya, udah dapat sertifikat dan lain sebagainya. Jadi lebih punya poin khusus gitu ya. Bagi teman-teman yang mengikuti sertifikasi. Kalau kelas 6 berarti harus ikut tasmi, harus ikut sertifikasi gitu ya. Karena itu puncaknya di kelas 6. Makanya saya bilang tadi kegiatan kenapa di kelas 6 itu ada 2 pengajar, karena itu kegiatannya banyak di kelas 6 gitu. Waduh, kelas 6 memang ini ya apa namanya, masa-masa akhir yang jadi target. Tapi aman kan anak kelas 6 sekarang? Alhamdulillah, insya Allah aman. Masya Allah, luar biasa. Baik, nah ini juga tadi kan juga Ustaz bilangnya ada program TPQ gitu ya, benar. ekstrakurikuler. Nah bedanya mungkin pembelajarannya gimana kalau TPQ itu di ekstrakurikuler? Apa yang dipelajari Ustaz atau yang diajarkan? Sama seperti TTQ, hanya saja TPQ ini bagi anak-anak yang ingin belajar tambahan, belajar lebih. Dan alhamdulillah di pelajaran TPQ itu sendiri ada pelajaran tambahan, ada yang kita sebut dengan kelas besar. Kelas besar itu mempelajari ilmu seputaran ilmu tajwid, kemudian sirah nabawiyah, kemudian juga ada ilmu hadis, kemudian juga ada fikih juga di dalamnya. Jadi karena itu kan dari TPQ itu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hanya 4 hari dalam 1 pekan. Jadi mulai hari Senin itu ada tajwid, Selasa itu ada sirah, kemudian di hari Rabu itu ada hadis, kemudian di hari Kamis itu ada pelajaran fikih untuk anak-anak. Wah, ini menarik banget. Jadi anak-anak berarti itu sifatnya yang mau aja berarti Ustaz? Iya, benar. Yang mau belajar. Ekskul. Oh, sebagai ekskul. Ekskulnya tiap hari ya justru ya? Iya. Senin yang menarik untuk belajar ini silahkan gitu. Tapi berarti di luar jam pelajaran atau seperti apa? Setelah mereka perpulangan sekolah. Oh, pulang Jadi, sekolah. ketika sudah pulang sekolah, baru mereka ikut ekskul. Dan itu pun tidak lama ya, Mbak. Sekitar setengah jam atau 45 menit paling lama. 40 menit, oke, baik. Berarti kalau anak-anak pulang sekolah jam berapa tuh Ustaz? Kalau untuk kelas bawah 1, 2, 3 itu jam 2. Oh, jam 2. Untuk yang kelas atas itu ba'da asar, setelah asar. Kalau teman-teman anak-anak yang masih pengen ikut dipersilakan, tapi sejauh ini aktif ya, maksudnya anak-anak masih ada yang aktif. Udah selesai sekolah gitu sampai sore mereka masih ada juga ya Ustaz? Iya, alhamdulillah. Bahkan di tahun ajaran yang sekarang ini itu siswa TPQ itu bertambah sekitar 20%. Wah. Ada peningkatan dari tahun-tahun yang lalu. Waduh, luar biasa. Ini kayaknya anak-anak biasa banyak diasupi dengan hal-hal yang padat, justru mereka jadinya ambisinya makin tinggi ya Ustaz ya. Luar biasa sekali nih SD Tel Kausar ya. Baik, pemirsa juga tadi kita sudah ngobrol soal program-program TPQ gitu ya, program unggulan yang ada di SD Tel Kausar. SD Tel Kausar juga punya beberapa program unggulan seperti yang kemarin juga kita bahas, program bilingual, kemudian juga program TPQ, tahsin tahfiz Quran, dan beberapa program-program yang pastinya ini mengedepankan untuk bisa memberikan kualitas kepada anak. Ini luar biasa sekali nih SD Tel Kausar. Baik, Ustaz, terakhir closing statement yang mungkin Ustaz bisa sampaikan ya untuk ayah bunda di rumah, untuk mengajak ayah bunda di rumah yang mungkin menarik, silakan untuk promosikan untuk ayah bunda di rumah untuk bisa gabung gitu di SD Tel Kausar, atau ada pesan-pesan khusus dari Ustaz? Baik, untuk dari TTQ itu sendiri mungkin pesannya adalah lebih memperhatikan kepada si anak ya. Ketika kita guru-guru di sekolah sudah memberikan hafalan kepada anak, sudah memberikan pengajaran kepada anak, ketika pulang ke rumah tinggal tugas daripada orang tua itu sendiri untuk menjaga daripada hafalan si anak itu tersendiri tentunya. Kemudian juga kami mengajak juga kepada orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anak. Jangan sampai kita di sekolah sebagai guru memberikan ilmu, mengirim hafalan kepada orang tua, kemudian setelah pulang sampai rumah anak-anak diberikan gadget atau mainan HP itu sebebas-bebas mungkin. Itu yang sangat-sangat kami sayangkan ketika itu terjadi. Mungkin itu saja mungkin.
Jadi mengajak kepada orang tua di rumah, ayo bantu support untuk bisa melancarkan program TTQ ini gitu ya. Kalau gurunya sudah effort untuk mengajarkan, silahkan orang tuanya dibantu semaksimal mungkin untuk bisa merujaal kembali di rumah. Baik pemirsa, tentunya SD Telkomsel juga saat ini sudah membuka kembali ya program gelombang 1 untuk penerimaan murid baru. Dipersilakan untuk ayah bunda di rumah yang tertarik untuk memasukkan anaknya ke SD Telkomsel dengan beberapa program unggulan yang tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Ustadz Denny. Kemudian kemarin juga sudah sempat ngebahas soal program-program unggulan lainnya. Dan ayah bunda di rumah tertarik untuk gabung atau untuk menjadi bagian dari SD Telkomsel, anak-anaknya ingin disekolahkan di SD Telkomsel, dipersilahkan untuk bisa daftarkan karena sudah dibuka gelombang 1 sampai bulan Desember ini dengan kuota yang terbatas pastinya. Jadi buruan ayah bunda di rumah, dipersilahkan. Untuk informasi lebih lanjutnya pemirsa juga bisa scan barcode yang ada di layar kaca Anda ataupun bisa langsung kunjungi website SD Telkomsel. Kemudian juga bisa di follow media sosialnya, di sana juga banyak program-programnya di share, dan ataupun pemirsa juga bisa langsung datang ke SD Telkomsel Cikarang dengan alamat di bawah ini. Baik Ustadz Denny, terima kasih sebelumnya sudah mau sharing-sharing ya Ustadz Denny. Baik, semoga nih tetap terus semangat anak-anaknya dalam belajar Al-Quran ya Ustadz, dan para pengajarnya juga, Ustadz-Ustazahnya juga yang senantiasa ikhlas mengajarkan, semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan keberkahan dalam hidupnya gitu ya. Semangat untuk teman-teman semua, tetap terus mau belajar. Saya Via Junita pamit undur diri, jangan tetap terus saksikan program Ngobrol Bareng ataupun program-program BRTV lainnya. Anda juga dapat menyaksikan BRTV di aplikasi Genflix ataupun di live streaming di www.brtv.co.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pemirsa. Terima kasih Ustaz.